Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Klojen. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Klojen, yang diwakili Bapak Waka. Yang saya hormati sahabat-sahabat lurah sekecamatan Klojen, sahabat-sahabat ketua LPMK sekecamatan Klojen, sahabat-sahabat Babinsa dan Babin Kamtipmas sekecamatan Klojen, sahabat dari Dinas Kesehatan, dan hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, ridho yang diberikan pada kita semuanya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena itulah kenapa kita berkumpul bersilaturahmi di sini. Sekaligus saya juga izin sebagai camat yang baru melaksanakan tugas di Kecamatan Klojen, khususnya kepada sahabat-sahabat Babinsa dan Babin Kamtipmas yang mungkin belum mengenal saya. Ya, inilah saatnya kita bersilaturahmi ada di sini. Kegiatan masyarakat. Jadi ada kalimat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kalau penjabarannya, ketentuan pembentukan itu harus ada posko penanganan COVID di tingkat kelurahan, dimulai dari RT dan RW. Nah, saya ulang, itu ada dasar instruksinya dari Mendagri nomor 3 tahun 2021. Nah, di sana juga dijelaskan ada kriteria zona, ya, zona. Ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kalau zona hijau, wilayah itu bebas COVID. Satu wilayah RT itu bebas COVID, itu zona hijau. Zona kuning itu positif COVID 1-5 rumah dalam satu RT. Sedangkan untuk zona oranye itu positif COVID 6-10 rumah dalam satu RT. Kalau zona merah itu positif COVID lebih dari 10 rumah dalam satu RT. Nah, akhir-akhir ini atau baru-baru ini Kota Malang sempat diviralkan di wilayah Rampal Celaket. Ya, di wilayah Rampal Celaket dilakukan tracing, ya, dari 26 orang itu yang dinyatakan positif 12, ya. Kalau tidak salah ada sempat meninggal. Dari sini bisa kita lihat Klojen itu otomatis yang tadinya kita hijau itu mulai otomatis akan naik menjadi kuning, dari kuning menjadi oranye. Adapun wilayah Kota Malang secara keseluruhan saat ini kita berada di garis oranye, ya, di garis oranye. Nah, ini yang menjadi catatan kita semuanya, dan ini kebetulan kita punya data update terbaru dari Satgas Covid Kota Malang per 17 Juni 2021. Dari 5 kecamatan ini dibagi dalam 2 kondisi, suspek dan konfirmasi COVID. Saya langsung aja ke kecamatan kita, kecamatan yang kita cintai, kita sayangi, ini Klojen. Klojen ini untuk isolasi rumah atau rawat jalan ada 4 orang. Isolasi rumah sakit 15 orang. Diskarded 970. Meninggal probable-nya meninggal itu ada 22. Perawat rumah sakit kosong, perawat jalan kosong. Total semuanya update terakhir kita 17 Juni 2021 adalah 1011 orang. Kalau konfirmasi COVID-nya dalam pantauan 9 orang, sembuh 809 orang, meninggal di Klojen aja update terakhir ini 111 orang. Total keseluruhan konfirmasi COVID 929 orang. Kalau di ranking secara keseluruhan
Dari 5 kecamatan ini, untuk total terendah adalah di Kecamatan Klojen. Ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Dan yang tertinggi sampai saat ini dipegang oleh Kecamatan Blimbing. Ya, konfirmasi untuk total, ya, total suspeknya itu untuk Blimbing 1592 dan untuk konfirmasi COVID-nya 1689. Data ini data yang terupdate ya per 17 Juni yang kami dapatkan dari Satgas Covid Kota Malang. Nah, saat ini kami bertiga ada bersama-sama ingin menyatukan satu sikap sinergitas bersama panjenengan semua. Camat itu selaku Ketua Satgas Covid Kecamatan, kemudian Ketua 1 adalah Kapolsek Klojen, kemudian Ketua 2 adalah Dan Ramil Klojen. Nah, ini sahabat semuanya, hari ini yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita mensikapi dan menjaga predikat kita sebagai yang terendah di Kota Malang untuk Klojen ini. Inilah membutuhkan sinergitas yang kuat, mulai dari Pak Lurah, LPMK, Pak Babinsa, dan Pak Babin Kamtipmas. Bersama juga dengan Pak Ketua RT dan Pak Ketua RW. Jadi saya mohon kepada sahabat semuanya, yang akan kita konsentrasikan, kita fokuskan di sini adalah menjaga posisi landai kita yang terendah di Kota Malang. Ya, syukur kalau itu bisa kita tekan. Ya, ini bisa kita tekan agar tidak menyebar keluar dari tempat yang sudah kita lakukan PPKM Mikro atau kita karantina. Terima kasih kepada Pak Lurah Rampal Celaket, ya, Pak Lurah Rampal Celaket sudah bergerak cepat, sudah bekerjasama dengan Satgas Covid, kemudian dengan Puskesmas, dan ini akhirnya bisa diberlakukan. Alhamdulillah ini terakhir kemarin, ya mohon maaf Pak Lurah, saya lakukan tinjau langsung saya dengan Dinas Kesehatan itu kepada warga kita Rampal Celaket yang sedang dirawat. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini sudah kita doakan segera bisa sembuh dan segera pulang. Ini proses penyembuhannya lebih cepat. Ini terima kasih Pak Lurah, Ketua LPMK, Pak RT dan Pak RW yang bisa melakukan T3 tracing dan terakhirnya tadi treatment, ya, treatmentnya dengan cepat. Ini mohon nanti ini bisa dilakukan pula oleh sahabat-sahabat dari kelurahan yang lain. Yang saat ini kelurahan itu dalam status hijau, ya, tolong dipertahankan. Artinya inilah saatnya kita menyatukan sebuah sikap bersama-sama bagaimana kembali kita kuatkan PPKM Mikro itu dengan tingkat yang lebih bagus lagi. Untuk wilayah kita sendiri di Kecamatan Klojen, ini kita masih harus tidak bisa terlena, tidak bisa terpesona gitu, tidak bisa terlena. Tetap harus kondisional kita lakukan penjagaan di wilayah masing-masing. Karena itu kita konsentrasi hari ini satu, nanti diarahkan Pak Dan Ramil bagaimana PPKM Mikro itu harus segera kita tegakkan. Kemudian nanti kita akan lakukan operasi justisi yang nanti akan diarahkan oleh Bapak Wakapolsek Klojen. Karena itu untuk teman-teman yang sahabat juga dari Puskesmas, ini juga saya mohon bantuan dan dukungan, ya, bantuan dan dukungan, khususnya jika ada laporan dari Pak Lurah atau tokoh masyarakat, jika mungkin ada yang terkonfirmasi, ya, positif COVID dan lain sebagainya, ini ada langkah yang harus segera dilakukan dengan cepat itu seperti apa? Ada 2 tempat yang harus kita perhatikan, yakni kerumunan massa. Yang pertama itu di Kelurahan Klojen, yakni mulai dari depan stasiun Patimura dan sekitarnya. Kemudian Sukoharjo, ini kalau nggak salah kaitannya dengan Roma, ya, Rombeng Malang. Semalam
Saya mampir ke salah satu kafe yang ada di daerah Patimura di Kelurahan Klojen, di mana kebetulan itu sepeda motor banyak sekali di sana dan anak muda-muda di sana tidak pakai masker sama sekali. Jadi saya masuk karena saya pura-pura pesen kopi gitu aja, padahal tidak saya minum karena saya nggak minum kopi. Nah, sekali minum kopi diudek ketemu gak karu-karuan. Karena itu kopi saya biarkan, saya duduk bersama dengan mereka, saya tanya gitu. Jadi saya ceritakan pada beliau berdua, Mas sama Mbak asalnya dari mana? Nah, mereka menyebutkan dari wilayah Malang sini aja. Acaranya apa hari ini? Santai-santai Pak. Loh, kok gak pakai masker? Saya tanya begitu. Kok gak pakai masker kan? Mereka bilang kota Malang aman, tidak ada COVID. Nah, itu. Loh Dek, kan kemarin Bangkalan itu kan kemarin tinggi sekali di sana. Itu kan Bangkalan Pak. Dari Bangkalan nanti kalau ke Malang COVID-nya udah mati di jalan, coba bayangkan. Ini jawaban anak muda-muda itu sewantai sekali. Ada nggak bawa ya, nggak bawa masker? Ada Pak. Kalau mereka tuh bawa masker, tapi nggak dipakai. Nah ini kalau sudah menjadi seperti ini, satu orang di kafe itu, maka akan terjadi pula klaster kafe. Saat ini kondisi secara global di Indonesia kita sudah merangkak di zona oranye. Dan ini harus segera dikeluarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri kembali berkaitan dengan penguatan PPKM Mikro di wilayah-wilayah, terutama yang berzona kuning atau zona hijau. Jangan sampai merangkak menjadi zona oranye. Nah, karena itu kita sikapkan pada hari ini bagaimana kita segera melangkah, bagaimana kita segera bertindak untuk menjaga wilayah Kecamatan Klojen ini harus benar-benar aman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini memunculkan satu konsep bersama penanganan COVID di wilayah Kecamatan Klojen. Ya, jadi kita jangan terlena, kita jangan terbuai, walaupun secara keseluruhan wilayah kita ini sebetulnya pada kategorinya di hijau. Cuma dengan adanya rangkaian kemarin, kita mulai merangkak menuju ke arah kuning, khawatirnya kita menuju ke arah oranye. Nah, karena itulah kenapa Pak Lurah kami hadirkan bersama LPMK, bersama Babin-Sanya dan Babin Kamtipmasnya, agar Pak Lurah bisa hari ini juga bisa membuat sebuah konsep penanganan wilayah di masing-masing kelurahan. Saya kira itu aja sebagai pengarah dan